Halo teman-teman, untuk kali ini saya akan berbicara tentang suka duka kawin campur orang Amerika dengan wanita Indonesia. Contohnya saya. Bagi saya menjalin hubungan dengan pria asing lebih banyak sukanya ketimbang dukanya. Memang harus bisa saling memahami ya perbedaan antara budayanya, kebiasaannya, selera lidahnya, maksudnya makanannya. Harus bisa beradaptasi dan toleransi yang cukup tinggi. Suami saya tidak memperdulikan status saya janda atau single atau apalah, atau punya anak atau tidak. Orang Amerika begitulah, tapi saya nggak tahu semuanya begitu. Tapi suami saya tidak seperti itu, tidak memperdulikan status saya, dan dia tidak peduli saya bisa masak atau tidak. Bahkan pria asing yang memasak untuk saya dan anak-anak saya, maksudnya suami saya, sometimes, kadang-kadang ya, tapi kadang-kadang saya juga lebih banyak saya karena kalau saya tidak bekerja, lagi istirahat off di rumah, saya kadang masak untuk keluarga juga. Tapi kadang-kadang suamiku juga suka masak juga untuk kita. Suami tidak pernah keberatan dimintai tolong untuk pekerjaan macam contohnya cuci piring atau cuci baju atau apa. Tapi kebanyakan saya yang tahu diri, saya yang mau sendiri, saya yang hanya mengerjakan saya aja sendiri. Saya bilang udah nggak usah, saya aja, nggak apa-apa gitu. Pokoknya urusan rumah tangga ya ditanggung bersama. Kalau orang Amerika di sini budayanya begitu yang saya tahu. Terus soal pendidikan atau pola asuh, memilih untuk berbagi ya dengan suami ya. Tapi saya tetap mengajarkan nilai-nilai budaya timur. Contohnya menghormati orang yang lebih tua, kebiasaan bersalaman, masalah bahasa di rumah. Saya mengajarkan anak-anak saya, kebetulan saya punya dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Yang laki-laki kurang lebih umurnya 16 tahun, yang perempuan masih kecil umurnya 4 tahun. Saya mengajarkan mereka dari kecil dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan kebetulan anak-anak saya juga saya ajarkan bahasa Spanish. Kebetulan bahasa di Amerika utamanya yaitu bahasa Inggris, second language-nya, bahasa keduanya itu bahasa Spanish. Karena di sini ya memiliki dua bahasa. Jadi anak-anak saya itu sekarang bisa berbahasa 3 bahasa. Tapi kalau yang bahasa Indonesia itu enggak terlalu fasih sekarang karena saya juga tidak banyak komunikasi bahasa Indonesia dengan anak saya yang besar. Dia lebih banyak komunikasi berbahasa Inggris. Dan kalau yang besar itu bahasa Spanishnya bagus sekali, dia melebihi saya. Dan kalau yang kecil, yang umur 4 tahun, yang perempuan, dia bisa bahasa Spanish, masih belajar, tapi bisa untuk menghitung 1 sampai 10 bahasa Spanish dia bisa. Untuk bahasa Indonesia saya juga mengajarkan mereka, tapi karena bahasa Indonesia di Amerika itu jarang digunakan, hanya saya yang bertemu mamanya setiap hari. Gimana ya, mereka mungkin mengerti, tapi untuk menjawabnya kadang-kadang pakai bahasa Inggris gitu loh. Terus anak-anakku dibiasakan mengkonsumsi makanan atau makanan Indonesia. Contohnya saya bikin bakso, mereka suka.
atau tahu goreng dengan nasi, you know. Anak-anakku tuh belajar kebudayaan ini dari banyak dari kelebihannya dari masing-masing negara di Amerika ini. Oke, saya sekarang akan berbicara seperti apa kehidupan di Amerika itu. Ada banyak sekali hal baru yang bisa kita bahas tentang Amerika. Mulai dari kehidupan di sini, kebetulan saya tinggal di Amerika sekarang, sosial budayanya, iklimnya, dan banyak sekali. Ada banyak sekali hal baru yang bisa kita bahas tentang ini, sampai kualitas pendidikannya juga ya. Bila suatu ketika Anda berkeinginan untuk studi atau kerja di Amerika dalam waktu yang relatif lama, maka mau tidak mau Anda harus paling tidak sedikit mengenal tentang apa-apa saja perilaku kebanyakan orang Amerika, gaya hidup, dan budaya mereka. Mengenal lebih dekat budaya suatu daerah tidak serta-merta supaya kita menjadi sama dengan mereka, tapi supaya kita mengetahui seperti apa sesungguhnya negara atau daerah yang akan kita tuju itu. Kebanyakan orang Amerika sangat menghargai waktu ya. Time is money di sini benar-benar terasa banget. Hal itu bisa Anda lihat sendiri, misalnya contohnya di pusat kota besar di New York atau di Los Angeles, you know. Kebetulan saya tinggal di California dekat Los Angeles. Sekarang saya sedikit udah pindah dari Los Angeles 2,5 jam ya, tapi ya masih dibilang kota besar juga. Setiap detik ya ribuan orang tuh berlalu lalang dengan berjalan kaki di sana. Bila ada undangan pesta ya, contohnya pukul jam 7 malam, orang Amerika itu akan datang tepat waktu atau bahkan datang lebih awal. Namun apabila terpaksa harus terlambat, orang Amerika akan memberi kabar beberapa jam sebelumnya atau jauh-jauh hari. Berbeda dengan orang Indonesia dan Asia lainnya yang akan muncul jam 7.30 atau bahkan terlambat 1 jam. Ya itu udah biasa, luar biasa. Udah biasa terlambat. Terus yang kedua saya mau berbicara tentang iklim. Keadaan iklim dan cuaca di Amerika Serikat itu sangat bervariasi, tergantung dari letak geografisnya masing-masing daerah. Di timur Laut Pasifik seperti Washington dan Oregon adalah tempat terbasah di Amerika. Walau demikian, temperatur di sana masih mencapai sekitar 32 derajat Celcius dan akan lebih panas. Musim dingin di sana cukup dingin. Anda harus mempersiapkan pakaian yang hangat. Di bagian tengah atau selatan Pasifik, seperti California, Wyoming, Colorado, Utah, dan Montana, udara akan menjadi sangat kering di saat musim panas. California terkenal akan cuacanya yang bersahabat. Anda bisa membawa pakaian renang. Colorado, Utah, dan Nevada terkenal akan permainan ski dengan musim dingin. Kami rekomendasikan Anda untuk mempersiapkan baju hangat saat musim dingin tiba. Jika Anda berada di barat daya, contohnya Arizona, Texas, Oklahoma, dan beberapa bagian dari Louisiana dan Arkansas, maka Anda berada di tempat yang paling panas. Dengan curah hujan yang tinggi di wilayah ini, Anda perlu menyiapkan payung dan jas hujan setiap waktu. Musim panas di Amerika bagian barat daya sangat panas, dengan temperatur yang hampir selalu di atas 38 derajat Celcius. Di timur laut dan tenggara sering turun hujan sepanjang tahun dengan iklim yang hangat sewaktu musim panas dan musim gugur. Musim dingin di sini tidak akan berlangsung terlalu lama. Michigan, Dakota, Wisconsin, Illinois,
Dan Indiana yang berada di tengah barat lebih sering beriklim cukup kering. Musim dingin di daerah ini bisa saja sangat dingin, bersalju dan berangin dengan temperatur rendah hingga minus 40 derajat Celcius. Dingin sekali. Di sini Anda benar-benar memerlukan jaket tebal dengan lapisan thermal. Musim panas di sini cukup bersahabat dan Anda bisa bersantai dengan pakaian musim panas. Dengan mempelajari iklim tempat kuliah Anda bisa mempersiapkan pakaian dan bawaan Anda dengan lebih baik. Yang ketiga, saya berbicara tentang biaya hidup. Umumnya pengeluaran mahasiswa di luar Amerika Serikat yang kuliah di Amerika adalah masalah makanan, buku, cuci baju, hiburan, bensin, pulsa, dan beberapa hal darurat seperti obat-obatan. Sama seperti di Indonesia. Biasanya universitas di Amerika menyediakan tempat tinggal berupa asrama bagi mahasiswa internasional. Dan itu sudah termasuk dalam tuition fee. Berikut dengan asuransi. Untuk biaya makan cukup bervariasi. Tentunya lebih murah jika Anda membeli bahan makanan di supermarket dan masak sendiri di asrama. Jika Anda membeli bahan baku makanan, maka Anda akan mengeluarkan 1-2 dolar per sekali makan, bahkan bisa beberapa sen saja. Anda akan mengeluarkan sekitar 9-15 jika Anda makan di luar. Untuk biaya tempat tinggal, jika Anda ingin tinggal di luar kampus atau asrama, Anda perlu mencari apartemen atau rumah tempat tinggal. Di kota kecil, Anda bisa mendapatkan rumah kontrakan seharga $500 per bulan. Kurang lebih. Jika Anda tinggal di kota besar seperti California, Washington, New York, atau Chicago, Anda harus merogoh kocek hingga $2.500 per bulan hanya untuk tempat tinggal. Untuk mengatasi hal ini, Anda bisa berkonsultasi dengan pihak kampus terlebih dahulu jika Anda ingin tinggal di luar kampus. Untuk urusan mencuci baju, Anda tidak perlu khawatir. Karena di setiap asrama disediakan mesin cuci pakaian. Biaya pemakaian mesin cuci ini adalah sekitar $3 untuk mencuci dan mengeringkan pakaian. Ini belum termasuk biaya deterjen yang bisa didapatkan dengan $2-4 di supermarket. Untuk biaya membeli buku, usahakan cari buku termurah yang memungkinkan. Untuk diktat kuliah, biasanya harga yang dipatok oleh profesor di sana di sini sekitar $5-10. Sebenarnya hal ini bisa diakali ya dengan meminjam dari senior yang sudah tidak mengambil kuliah tersebut. Kalau enggak enak hati meminjam ya dibeli aja. Harga second hand biasanya lebih murah. Selanjutnya adalah biaya transportasi dan bensin. Amerika memberlakukan satuan volume yang berbeda dengan Indonesia. Amerika tidak menggunakan satuan liter untuk volume, melainkan galon. 1 galon sama dengan 3,8 liter dan harga BBM rata-rata per galon adalah 3,5. Itu jika Anda memiliki kendaraan pribadi seperti mobil. Jika Anda hobi naik transportasi umum, dengan 28 per minggu Anda bisa menggunakan seluruh moda transportasi massal yang ada. Terkadang malah untuk mahasiswa ada harga khusus. Untuk urusan pulsa, Amerika memberlakukan sistem yang berbeda dengan Indonesia untuk perihal pulsa. Semua transaksi pengisian pulsa dilakukan secara online. Tidak ada voucher pulsa dan semacamnya di sini, serba online. Untuk mahasiswa pada umumnya pengeluaran untuk pulsa telepon adalah $30 per bulan. Untuk bahasa Inggris adalah bahasa paling umum di Amerika Serikat. Meski pemerintah federal Amerika Serikat tidak memiliki bahasa resmi, bahasa Inggris adalah bahasa umum yang digunakan oleh pemerintah
di sini dan dianggap sebagai bahasa de facto Amerika Serikat karena sering digunakan. Namun, bahasa Inggris Britania Raya dengan bahasa Inggris Amerika ada beberapa perbedaan. Bahasa Inggris Amerika adalah sekelompok dialek bahasa Inggris yang banyak dipertuturkan di Amerika Serikat. Sekitar 2/3 penutur asli bahasa Inggris dunia tinggal di Amerika Serikat. Penggunaan bahasa Inggris di Amerika Serikat adalah hasil kolonisasi bangsa Inggris. Gelombang pertama pendatang penutur bahasa Inggris tiba di Amerika Utara pada abad ke-17. Sejak itu, bahasa Inggris Amerika telah dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Amerika pribumi, bahasa kolonis Eropa dan non-Eropa, imigran dan tetangga, dan bahasa budak asal Afrika Barat. Terus yang kedua, saya berbicara tentang ras ya. Kalau di sini, kalau ngomongin di LA, di LA sendiri itu sangat multiras. Secara banyak sekali imigran di sini. Secara garis besar di LA itu terdiri dari ras orang putih, orang sini menyebutnya white alias Caucasians. Yang kedua orang hitam, African American. Yang ketiga orang Hispanic, orang Meksiko. Secara California ini tadinya emang bagian dari Meksiko kan. Yang keempat orang Persia, yaitu Armenian, Iran dan sebangsanya, dan orang Asia. Ini saya bicara di Los Angeles, California. Orang Asianya sendiri secara garis besar terdiri dari orang Cina, India, ya. Dua bangsa ini kayaknya ada di mana-mana ya, di seluruh penjuru dunia. Ada Jepang, Korea, Vietnam, dan Filipina. Orang Indo juga banyak walaupun gak sebanyak yang lain. Bagusnya multiras ini tuh karena jadi orang-orang lokalnya udah terbiasa ngelihat imigran dan gak rasis dan gak ada yang merasa minoritas. Yang namanya bahasa Inggris juga udah gak perlu sampai fluent gimana gitu. Asal bisa ngomong dikit-dikit. Yang namanya grammar salah mah gak masalah karena udah sama-sama ngerti. Malah banyak juga loh orang-orang Meksiko dan China yang gak bisa bahasa Inggris sama sekali, tapi survive aja tuh di sini saking banyaknya komunitas mereka. Buat anak juga bagus ya, terbiasa berteman sama anak-anak dari mancanegara begini ya. Terus masalah makanan karena multiras, jadi mau nyari makanan jenis apapun yang ada di sini juga ada. Restoran Meksiko ada di setiap blok. Udah kayak restoran Padang kalau di Jakarta deh. Restoran India yang kayaknya di Jakarta paling cuma ada 1-2, di sini juga banyak banget. Restoran Chinese, Vietnam, Filipina, Mediterranean, Jepang, Korea, dan di sini juga banyak banget. Sampai restoran Peru dan Ethiopia juga ada di sini di Los Angeles. Dan tentunya restoran Indonesia juga ada juga. Orang-orang bule di sini juga rata-rata pada bisa makan makanan macam-macam termasuk yang pedas-pedas ya. Restoran India bisa sampai ngantri saking ramenya, dan ramenya tuh campur sama orang bule juga ada, orang India juga ada, dan macam-macam. Dan jelas yang namanya makanan fusion udah rajanya di sini. Yang kayak California rolls itu kan aslinya dari sini ya, dan yang belakangan booming banget tuh food truck yang jualan taco itu, yang adalah jenis makanan Meksiko tapi isinya bulgogi, makanan Korea gitu. Food truck yang namanya Kogi itu yang punya itu orang Korea, ini sangat fenomenal di LA. Tiap kali makan di mana-mana pasti langsung antriannya panjang banget. Terus kalau yang masalah transportasi ya, LA itu kan kotanya besar banget. Tapi yang namanya kereta itu cuma ada di area-area tertentu doang. Busnya nggak terlalu banyak,
Datangnya rata-rata setiap 20 menit sekali, itu pun kadang-kadang ngaret. Akibatnya apa? Jalanan macet luar biasa, nggak kalah sama Jakarta. Walaupun kalau menurut nyokap gue sih di Jakarta sekarang jauh lebih parah ya katanya. Dari yang gue dengar, kenapa kok keretanya nggak dibikin rutenya ke seluruh penjuru kota? Karena emang udah ada perjanjian antara pemerintah kota sama para perusahaan bensin gitu. Jadi mereka sengaja bikin orang kudu nyetir biar pada beli bensin. Nggak tahu bener atau enggak ya. Terus sekarang, jadi kalau mau tinggal di sini tuh mesti cari tahu dulu rute transportasinya. Idealnya kalau bisa nyari tempat tinggal yang dekat tempat kerja atau sekolah biar gak ribet. Di sini banyak kok orang yang pergi kerjanya naik sepeda, skateboard atau bahkan skuter. Terus di sini tentang binatang, penting nih ngomongin soal binatang ya. Kalau orang Amerika sendiri di sini itu binatang itu benar-benar seperti manusia, seperti anak sendiri lah, kayak family. Kalau udah tinggal bareng gitu ya, mereka sayang sekali sama binatang itu, seperti anaknya sendiri. Di sini itu nggak ada anjing, kucing yang liar, apa mereka nggak ada di sini? Nggak ada kayak gitu. Di sini ngomongin anjing dan kucing, orang sini itu sangat suka miara anjing atau kucing, dan mereka itu bisa sayangnya bukan main, kayak anaknya sendiri. Jadi nggak heran ya kalau lagi jalan kemana-mana tuh banyak banget ngeliat orang jalan bawa anjingnya. Tapi kalau anjing piaraan gini mereka selalu pakai tali kalau dibawa keluar, soalnya kalau nggak ditaliin dan sampai ngigit orang bisa dituntut ke pengadilan di sini begitu. Bahkan anjingnya bisa di-put to sleep kalau sampai ngigit orang 2 kali. Gitu aja sih. Terus masalah keamanan, tergantung areanya ya. Ya di mana-mana pastilah ada area yang nggak aman. Jadi mesti hati-hati aja kalau mau milih tempat tinggal. Tapi ya ini relatif lebih aman lah di sini ya. Gak ada lah yang namanya kayak kapak merah atau maling spion pas lagi di lampu merah. Dan yang bikin kita bisa merasa selalu aman itu karena aparatnya bisa diandelin banget di sini. Nah kalau di sini tuh sistemnya tinggal telepon 911 udah pasti teladenin. 911 itu polisi punya, jadi kalau ada apa-apa dia langsung tanggap. Nanti oh ada apa gitu, entah nggak lama polisi langsung datang ke rumah untuk ngecek kebenarannya ada apa gimana gitu kan. Terus masalah ketertiban, emang ya orang-orang pada tertib ya, atau karena petugas keamanan juga tertib di sini. Kalau di sini itu apa-apa tuh misalnya ngantri gitu harus mereka pada ngerti gitu, ngantri, nggak ada yang selang-selangan apa gimana gitu, nggak ada. Terus juga masalah nyetir juga tertib. Kalau ngebut sedikit kena tilang tiket, itu dilihat dari kamera. Nanti kalau kamu ada masalah kamu misalnya tilang speed limitnya, artinya itu ngebut begitu bisa dapat $300 itunya tilangnya. Nanti bisa datang ke rumah, harus ke court segala lah, harus ke pengadilan. Pokoknya urusannya ribet, mesti ngikutin aturan aja. Masalah kebersihan di sini emang relatif bersih banget ya.
Tapi di sini juga pada tertib, nggak ada orang yang buang-buang sampah sembarangan, karena di sini kalau buang sampah sembarangan itu kena denda $1.000 kalau ketahuan di jalanan gitu. Terus masalah ramah tamah, orang di sini tuh bisa dibilang lebih ramah dibanding ini. Tapi kalau ketemu pasti negor dan nanya kabar. Kalau nggak kenal tapi pas sama-sama ngeliat, rata-rata pasti senyum. Bahkan sekedar kasir di supermarket aja pasti tegur dan nanya apa kabar. Dan kalau udah selesai pasti bilang have a good day. Walaupun itu dibilangnya hanya basa-basi, tapi ya dari basa-basi jadinya emang terlihat ramah kan gitu. Terus masalah kekeluargaan dan kepedulian, rasanya persepsi kita sama orang barat itu kan mereka individualis banget ya, nggak sekeluargaan seperti orang Asia yang contohnya anak kalau udah umur 18 tahun ya bukan tanggungan orang tua lagi, dan rata-rata mereka udah pindah keluar rumah. Itu tradisi mereka. Kenyataannya ya so far dari orang-orang yang gue kenal selama ini, orang-orang bule sini juga sangat berkeluarga loh. Mereka ngebantuin banget kok kalau anak-anaknya kuliah, bahkan sampai setelahnya juga selesai juga. Terus kalau ada holiday kayak Paskah atau Natal atau Thanksgiving, udah pasti tuh mereka ngumpul keluarga besar ya, samalah seperti di Indo contohnya. Ada Imlek, ada Lebaran, ada Natal, di Indonesia juga gitu. Mereka juga suka nitip anaknya ya ke orang tua kalau mereka lagi kerja atau pas weekend. Kalau anak-anak lagi liburan summer juga gitu. Ya namanya juga teman tetangga juga saling bantu, bukan kayak gitu ya. Kalau di sini jiwa sosialnya lumayan cukup kuat lah. Mereka suka banget ya yang namanya give back to community atau volunteer di sekolah atau di acara apapun, suka ada volunteer. Bukan cuma sekedar nyumbang duit aja, tapi perencanaan dan pelaksanaan juga sampai bersih-bersih. Setelahnya itu mereka ngebantuin. Contohnya kalau misalnya mereka pergi ke museum atau acara-acara yang lain gitu ya, para sukarelawan mereka ini benar-benar sangat suka nolong, dan kekeluargaan patut diacungin jempol di sini. Terus negatif side-nya tinggal di mana-mana pasti ada dong plus minusnya, nggak mungkin ada yang tempat sempurna. Juga gitulah di Amerika juga gitu. Nomor satu, sistem gelandangan ya. Di LA juga ada juga yang di LA gelandangan gitu. Di sini legal. Suka ada aja jalan ngelihat gelandangan gitu ya. Emang sih mereka nggak bakal mengganggu kita. Mereka bakal diam aja, duduk atau tidur. Nggak mungkin ada yang berani minta duit. Tapi tetap aja kan nggak enak ya, kasihan juga. Belum lagi mereka bau kadang. Terus yang kedua sistem pajaknya. Di sini tuh pajaknya tinggi banget. Dan jatuhnya untuk apa? Untuk ngebiayain orang-orang yang nggak mampu. Jadi orang yang nggak mampu itu fasilitasnya banyak banget. Asuransi kesehatan gratis, bahkan sampai keperluan hidup juga bisa dapat tanggungan dari pemerintah. Mereka begitu. Kalau orangnya benar-benar nggak mampu karena ada keterbatasan sih oke. Ya kan? Misalnya kalau ada yang salah gunakan itu nggak bagus. Free lifestyle. Karena gue orang Asia ya, jadi masih kurang setuju sama gaya hidup di sini yang juga terlalu bebas. Tapi yang penting my your own business. Kalau urusan aku, urusan mereka. Cuman kalau masalah orang lain itu mau hidupnya gimana sih ya? Tapi sini tuh wah, tempat-tempat kayak penari-penari gitu, pakaian bajunya wah
videonya porno gitu di sini ya bisa dituin, bisa di legal, yang spanduknya gede-gede gitu di jalanan gitu. Di sini lain lah pokoknya. Yang keempat, serba mahal. Tilang lalu lintasnya mahal banget di sini, makanya harus hati-hati. Makanya kalau yang suka sembrono itu udah kamu kena tilang terus. Dan di sini nggak ada orang yang nyetir seradak seruduk ya. Kalau di sini Jakarta entah udah berapa kali. Kalau di sini itu 2 tahun pertama langsung kena 2 kali ditilang polisi, sekali karena lewat speed limit atau kejadian apalah, ngeliat rambu lalu lintas yang gak benar, itu kena tilangnya itu $200 plus kudu harus ikut traffic school biar asuransinya itu gak naik. Asuransi mobilnya juga di sini mahal bang. Kalau di Indo mau klaim asuransi mobil paling deductible-nya paling bayar 200.000 kan. Nah kalau di sini bayarnya itu deductible-nya 500 sampai $1.000. Jadi kalau mobil penyok dikit ya mesti live with it lah, paling bayar daripada bayar $1.000. Labor rate-nya juga mahal banget. But positifnya berarti kalau kita kerja yang gajinya lebih tinggi dibanding di Indo gitu. Tapi negatifnya kalau kita perlu panggil orang buat bantu-bantu ya apa-apa mahal. Servis mobil mahal karena labornya. Mau panggil plumber mahal. Mau ganti baterai jam tangan mahal. Penjahit buat fenik-fenik baju atau celana juga mahal, bukan main. Bisa lebih mahal dari harga baju atau celananya sendiri kalau beli. Makanya orang sini tuh rata-rata tuh pada bisa pertukangan karena mereka lebih mengerjakan sendiri. Masih berkaitan sama labor rate, les-lesan anak-anak juga mahal banget. Sekolah daycare kayak naruh anak di daycare mahal juga. Walaupun sekolahnya kadang di sini ada yang gratis ya, tapi kan bayar les-lesnya itu nggak gratis, itu mahal sekali. Terus contoh kayak les Yamaha, kayak les berenang, itu harganya 4 kali lipat dibanding Indonesia, saking mahalnya. Terus apa lagi ya? Perlu kalian ketahui ya bahwa Amerika itu negaranya sangat luas sehingga cuacanya bervariasi sesuai dengan musim dan lokasinya. Terus apalagi kalau masalah agama, di Amerika agama juga merupakan sumber keberagaman yang ada di Amerika. Secara statistik tahun 2016 itu agama di Amerika didominasi oleh Protestan 48,9% dan Katolik 23%. Sedangkan untuk penganut Islam yaitu hanya 0,8%. Muslim di Amerika, agama Islam memang agama yang minoritas di sini. Itulah salah satu alasan kenapa akses ke masjid tidak seperti di Indonesia di mana-mana ada. Misalnya dari rumah deket ke masjid, kemana-mana ada. Kalau di sini enggak. Tantangan menjadi wanita muslim berhijab di Amerika itu 2 tahun berada itu ya, punya ada teman, masalahnya itu orang melihatnya tuh di sini memandang aneh yang orang yang pakai hijab begitu ya. Tapi harus lebih selektif dalam membeli makanan karena kesulitannya itu
Ya begitu, takut ada yang non halal kalau untuk orang Islam. Terus makanan di Amerika itu banyak macamnya ya. American food itu seperti hamburger, hotdog, KFC. Itu banyak di sini. Kayak McDonald apa segala macam. Itu emang pusatnya. Sebagai contoh pizza juga ada banyak. Terus apa lagi ya? Restoran-restoran kayak makanan Meksiko, Cina, Jepang, Thailand itu lumayan banyak juga. Terus diantaranya makanan Amerika itu seperti apple pie, clam chowder, peanut butter dan jelly sandwich. Itu mereka suka makan itu. Beberapa hal unik tentang hidangan makanan dan minuman di Amerika, yaitu kebanyakan restoran Amerika itu menyediakan hidangan dengan porsi yang jumbo. Tetapi untungnya bukan hal yang aneh jika ingin membawa pulang makanan yang tidak habis. Jarang disediakan sendok kecuali untuk sup ya. Umumnya hanya ada garpu dan pisau saja. Walaupun menunya ada nasi, biasanya tetap pakai garpu. Di restoran cepat saji di sini bisa dengan bebas mengisi ulang minuman soda. Makanan Indonesia di Amerika untuk restoran Indonesia masih sangat jarang ditemukan di Amerika, kecuali kalau di kota-kota besar. Sehingga bagi masyarakat Indonesia yang kangen dengan makanan Indonesia, mau tidak mau harus belajar bikin sendiri. Alternatif lain bisa memesan ke sesama orang Indonesia atau ke komunitas Indonesia. Untuk bahan makanan, banyak bahan yang bisa ditemukan di toko-toko Asia atau bisa juga memesan di toko Indonesia online. Terus kehidupan bertetangga di Amerika itu mereka individualis ya. Bukan karena tetangga di Amerika itu tidak ramah, tapi kemungkinan situasi seperti ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti yang pertama, musim dingin membuat kebanyakan orang jarang beraktivitas di luar rumah. Kedua, jarak antar rumah tidak bermepetan. Kebanyakan orang memilih rumah memiliki privasi dari tetangga. Yang ketiga, orang-orang lebih memilih menghabiskan waktu di rumah dengan bermedia sosial, nonton film, internetan, atau bermain game. Terus kalau yang sistem terus pajak juga di sini, tax return di Amerika itu batas akhir pelaporan pajak di Amerika adalah di minggu kedua bulan April setiap tahunnya. Pengurusannya bisa dilakukan sendiri secara online melalui website tertentu atau menggunakan jasa tax konsultan. Pengetahuan saya ya tentang pajak itu bisa dibilang mungkin hanya 1%. Pengetahuan saya yang namanya pajak berarti kita harus membayar pajak. Menariknya dalam urusan pajak di Amerika ada dua kemungkinan yang bisa terjadi saat kita melakukan pelaporan, yaitu membayar kekurangan pajak atau mendapat uang kembali atas kelebihan yang bayar pajak atau tax returns atau tax refund. Terus olahraga populer di Amerika itu apa aja? Itu yaitu American football, baseball, basketball, ice hockey, tenis, golf. Itu satu hal yang saya rasakan yaitu ya kalau di Amerika itu sistem kesehatan itu, biaya kesehatan di Amerika itu mahal sekali. Terlalu mahal mungkin bagi sebagian orang yang
diperarah dengan sistem jaminan kesehatannya yang hingga sekarang itu masih menjadi isu hangat yang dibicarakan dan diupayakan solusi oleh orang-orang termasuk di politiknya. Terus ada bertemu di Amerika, bagaimana? Secara umum orang Amerika itu selalu membuat janji jika ingin bertemu, baik untuk bertamu atau mengundang tamu. Jika diundang untuk bertamu, penting untuk memberikan kepastian jawaban beberapa hari sebelum undangan diadakan. Apakah kita bisa datang atau tidak? Begitu juga saat kita ingin bertemu ke rumah seseorang tanpa ada undangan. Misalnya iseng mau mampir, sebaiknya dihindari karena bukan kebiasaan yang berlaku di sini. Saat bertemu, jangan heran jika tiba-tiba pemilik rumah mengajak kita home tour ke seluruh area rumah. Memang kedengarannya agak aneh bagi budaya di Indonesia di mana biasanya tamu hanya dipersilakan terbatas di area ruang tamu saja. Sopannya sebaiknya menerima ajakan home tour itu secara antusias ya. Mereka senang memamerkan rumah mereka apabila jika sudah habis banyak buat renovasi dan dekorasi. Itulah beberapa yang hanya bisa saya bagikan tentang kehidupan di Amerika, walaupun mungkin tidak semua saya perjelas, tapi semoga itu bermanfaat bagi sekalian semua. Oke teman-teman, jangan lupa tinggalkan pesan, klik like, comment, and subscribe. Apabila kalian ada pertanyaan tentang visa atau tentang kehidupan Amerika yang lain-lain, saya bisa menjawabnya. Saya bukan agent, tapi dulu saya mengerjakannya juga dengan saya dan suami saya. Oke, terima kasih. Have a nice day.